Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Jo di cerita part 2. Jadi cerita terakhir itu masih di suatu tanjakan itu ya, tanjakan yang benar-benar motor kita tuh mati gitu kan. Eh, jadi ketakutan itu bertambah lagi Sabtu. Nah, yaitu takutan terhadap perampok. Nah, diingat-ingat nih ceritanya, di situ itu benar-benar tempatnya sarang perampok. Menurut warga sekitar ceritanya begitu tuh. Itu tempat perampok yang kayak dibilang itu bajing loncat gitu loh. Bajing loncat itu. Jadi mereka sistemnya ngerampoknya itu yang benar-benar kayak ninja gitu loh. Ninja lompat dari satu tempat ke lokasi yang atau apa ya, kendaraan yang mau mereka rampok gitu. Nah itulah seremnya di situ kan. Eh, jadi yang bisa kita lakukan pada saat itu ialah tetap berdoa, terus berdoa, karena kita nggak bisa ngelakuin apapun selain berdoa. Dan mau menghubungi seseorang pun yang ada di kota itu sama sekali nggak bisa, karena sinyalnya itu benar-benar nggak ada. Jangankan sinyal, satu bar sinyal aja itu nggak muncul gitu loh di situ gitu. Itu benar-benar masih di tengah hutan gitu ya. Kita tetap berdoa dan aku minta izin sama almarhum kakek aku untuk membantu kami gitu ya. Sorry, di sini aku tekankan itu kayak jelmaan dari almarhum kakek aku gitu kan, kayak jin korin atau apa gitu kan. Nah alhamdulillahnya dia kenal dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar, dan alhamdulillahnya kita dibebasin, dan mesin motor kembali hidup lagi. Nah alhamdulillah banget, kita bahagia banget, dan kita lanjutkan lagi perjalanan. Singkat cerita, perjalanan kita lalui tetap masih dalam keadaan hujan. Kita lalui pelan-pelan, dan kita ketemu tuh antara seseorang dan makhluk. Pada saat itu kita masih bisa berpikir positif thinking, benar-benar positif. Alhamdulillah ada orang nih. Tapi setelah melewati orang tersebut, pikiran negatif pun muncul gitu kan. Kenapa tiba-tiba ada orang di tengah hutan gitu kan, jalan sendirian dalam keadaan hujan gitu. Soalnya pikiran negatif itu benar-benar muncul, dan akhirnya terjadi setelah kita melewati sesosok tadi, seseorang atau makhluk apalah itu, aku juga nggak tahu. Dan tiba-tiba dia udah berada di depan kami. Make sense nggak sih? Itu awalnya orang, kita udah lalui, dan kita naik sepeda motor, otomatis kita dong yang duluan jalan. Dan tiba-tiba orang tersebut ada di depan kami. Nah itu kalau aku nggak salah ingat, itu kayak sosok pria gitu kan, menggunakan baju putih, celana coklat, dan dia kayak membawa bekal atau apa gitu, kayak pakai sarung atau jarik itu yang kayak ala-ala orang mau pergi ke ke kebun gitu kan, bawa seperangkat alat untuk berkebun gitu deh, kayak gitu. Nah itu bener-bener nggak ada lagi yang untuk namanya positive thinking, itu negative thinking. Nah itu kita lalui aja terus gitu kan ceritanya, kita lalui aja sambil tetap berdoa ayat Al-Quran yang bisa kita
baca, yang bisa kita hafalkan begitu kan, untuk meminta keselamatan kami dari gangguan-gangguan yang seperti itu gitu. Karena konon katanya, kalau kita kalau dalam keadaan hujan atau gerimis itu biasanya eksistensi mereka itu sangat tinggi gitu, sangat tinggi untuk menunjukkan jati diri mereka gitu. Nah, itu by the way, itu perjalanan masih sangat lama, dan aku bertanya ke sepupu aku, ini perjalanannya sebenarnya berapa lama lagi sih sebenarnya. Sepupu aku menjawab, mungkin 1 jam atau 2 jam lagi gitu. Di situ aku kayak, alhamdulillah ya, sebentar lagi itu sampai gitu, nggak lama lagi gitu kan. Dan setelah waktu lewat 1 jam atau 2 jam kemudian, ternyata nggak sampai gitu. Dan aku kembali bertanda tanya, kenapa tidak sampai gitu kan. Dan sontak aku bertanya ke sepupu aku gini, kenapa nggak sampai? Ini kayaknya udah lama sekali. Dan dia menjawab, aku sebenarnya membohongimu. Itu membuat agar kita nggak tambah panik, dan tentunya kamu karena aku itu pribadinya orangnya sangat panik gitu kan. Oh oke. Di situ aku kayak nerima gitu. Ya udahlah, kita tetap perjalanan. Ya udahlah, kita tetap ngelanjuti perjalanan aja gitu kan. Dan oke, singkat cerita itu kita sudah sampai rumah. Dan dalam perjalanan itu nggak ada lagi yang namanya gangguan yang aneh-aneh gitu kan. Alhamdulillah banget. Itu aku berharap, ya Allah, mudah-mudahan nggak ada lagi gangguan yang aneh, karena ini benar-benar ekstrim gitu kan. Menurut aku pribadi, berada di tengah hutan gitu dan mengalami kejadian-kejadian yang janggal seperti itu, itu kayaknya pengalaman yang sampai detik ini aku nggak bisa lupain gitu. Dan oke, kita sampailah di rumah, kita bersih segala macamnya kita lakukan kita lakukan itu. Aku lupa itu kita sampai rumah itu sekitaran mungkin jam 1 dini hari atau jam 1 malam lewat gitu kan. Aku lupa itu kita sampai rumah jam berapa gitu kan. Oke. Setelah bersih kita pergi istirahat dan di saat itu aku nggak bisa yang langsung terlelap gitu kan, karena aku sulit kalau untuk tidur gitu, butuh waktu lama untuk benar-benar terlelap. Aku masih kayak tersadar tapi aku merem gitu. Nggak lama kemudian sepupu aku itu menjerit-jerit gitu, minta tolong gitu kan, tolong gitu, seperti itu. Aku itu masih terpejam dan sontak mata batin aku tuh menuju ke tempat yang dimana motor kami yang sebelumnya tadi, motor kami itu yang mesin motornya mati, yang berada di tanjakan itu ya, kita di tengah-tengah tanjakan kan. Nah itu motornya mati di situ. Dan masih ingat kan, di belakang kami itu ada pohon besar yang aku bilang itu membutuhkan beberapa orang yang bisa atau agar bisa memeluk pohon itu seutuhnya kayak gitu. Dan ternyata sepupu aku diikat di situ, di dalam dunia gaib, benar-benar terikat, dan dia merintih minta tolong
Itu luar biasa sekali. Oh my god, aku merinding. Kayak bener-bener mau diculik oleh orang bunian kayak gitu tuh. Ah, dia menangis kayak 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 dia habis dicambuk atau gimana gitu, sekujur tubuhnya berdarah. Dia minta tolong, menjerit-jerit tetap minta tolong. Dan aku balik lagi ke tubuhku, langsung aku tampar dia dan akhirnya dia sadar. Dan sorry aku belum menjelaskan, itu kita berada di rumah itu ada 3 orang. Nah sepupuku yang satu lagi itu terbangun dan bertanya, ada apa yang terjadi ke sepupuku yang mengalami itu. Kenapa kamu menjerit-jerit minta tolong? Dan sepupuku gak bisa sama sekali menjawab. Dia diam, hanya diam, terpatung, pucat, dan keringat dingin. Nah di situ tuh aku nggak bisa ngejelasin ke sepupuku yang satu lagi sebenarnya apa yang terjadi gitu. Nah singkat ceritanya akhirnya kita lanjutin istirahat, dan sebelum istirahat aku memberikan minum ke sepupu aku agar dia lebih tenang gitu kan. Dan akhirnya dia juga melanjutkan istirahatnya, dan pagi hari pun tiba. Di situ aku menjelaskan ke sepupu aku yang satu lagi, sebenarnya yang terjadi kepada dia itu tadi malam aku sulit untuk menjelaskannya secara terperinci, tapi aku bisa memberi gambarannya. Jiwa dia atau sukma dia itu ditarik ke alam gaib, dan itu diikat di salah satu pohon besar banget itu pohonnya. Dan sepupuku tanya, kenapa bisa terjadi? Ya itu karena kita mengalami suatu kesialan di mana itu ada tanjakan, dan di dekat tanjakan itu ada pohon besar. Nah di situ motor kita mati, mesin motor kita mati, dan motor itu nggak bisa sama sekali jatuh atau mundur. Itu kondisi motor nggak distandartin. Suhuku kayak terkaget gitu kan. Ya udahlah gitu kan, itu udah terjadi. Setidaknya untuk kedepannya lebih hati-hati lagi kalau berada di dalam tengah-tengah hutan begitu. Jangan sekali-sekali menerobos cuaca yang lagi tidak mendukung seperti hujan atau segala macamnya. Itu sangat berbahaya. Ya, semoga kalian senang, terhibur mendengarkan cerita ini, dan jangan lupa untuk share, like, dan komen untuk mendukung cerita-cerita kami. Dan jangan lupa juga subscribe. Oke, sampai sini saja ceritanya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.